Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yaitu Scan and Claim The Adventure for the Lost and Found Mission. Sebelumnya izin perkenalkan diri terlebih dahulu, saya sendiri Najwa Mira Putri dengan NRP akhir 082, lalu ada rekan saya Fauzia Fawaratu dengan NRP akhir 072, Ardelia Syanda dengan NRP akhir 086, Iti Fazudin dengan NRP akhir 06, dan Jasmine Aulia dengan NRP akhir 079. Next. Lalu, apa sih scan and claim itu? Scan and claim adalah solusi lost and found modern berbasis QR code yang memudahkan siapapun menemukan atau mengembalikan barang hilang tanpa ribet dan tanpa mengorbankan privasi. Cukup tempelkan stiker QR di barangmu, lalu saat barang ditemukan, orang hanya perlu melakukan scan untuk menghubungimu lewat sistem, tanpa perlu membagikan nomor pribadi. Next. Ya, berikut merupakan gambaran dari website kami. Selanjutnya juga ada gambaran dari mobile app kami. Boleh next. Untuk latar belakangnya sendiri itu yang pertama difaktori oleh tingginya kasus barang yang hilang di kampus. Nah, kehidupan kampus seperti ITS ini memiliki aktivitas yang padat, mulai dari perkuliahan, kegiatan organisasi, dan lain-lain. Sehingga mobilitas yang tinggi ini seringkali menyebabkan mahasiswa atau sivitas akademika tidak sengaja meninggalkan atau kehilangan barang-barang. Lalu yang kedua itu ada sistem pencarian yang masih manual. Selama ini tuh mekanisme pencarian dan pengembalian barang hilang tuh di lingkungan kampus masih dilakukan secara sangat manual. Misalnya pengumuman lewat papan informasi, grup chat, G-form, atau media sosial. Cara ini dinilai kurang efektif karena informasi sering tidak terorganisir, mudah tenggelam oleh pesan lain, dan sulit ditelusuri kembali. Hal ini tercermin dari tingginya kasus kehilangan yang belum terselesaikan berdasarkan ITS News 2024. Next. Lalu kita masuk ke analisis 5W dan 1H. Untuk yang pertama itu, what-nya itu adalah barang pribadi seperti helm, botol minum, payung yang sering tertinggal di area kampus. Untuk yang kedua, Y-nya itu karena privasi tidak terlindungi, mudah diobservasi, dan terukur. Yang ketiga, who, kepada siapanya itu tentu kepada mahasiswa dan pekerja di ITS. Lalu where-nya itu ada di area sekitar ITS. Lalu yang kelima itu ada when, yaitu saat ada barang ditemukan atau tertinggal. Nah, yang keenam itu how, yaitu caranya ya pemilik mengisi formulir singkat, lalu sistem membuat item ID, URL, bertoken, dan file QR untuk dicetak dan ditempel di barang. Next. Oke, berikutnya ada data dan potensi usaha, di mana kalau dalam pengumpulan data, kita melakukan secara 3 cara, yaitu observasi langsung dengan melihat postingan barang hilang di papan pengumuman atau medsos internal ITS. Lalu yang kedua ada data sekunder, di mana melalui laporan kehilangan dari ITS News, dan wawancaranya pada 3 mahasiswa tentang pengalaman kehilangan barang. Dan ada potensi usaha melalui model bisnisnya, yaitu penjualan stiker QR tahan lama, bisa ditempel di helm, botol, ataupun laptop. Kemudian juga kami bekerja dengan pihak kampus, dan juga ada value bagi penggunanya, yaitu praktis cepat dan privasi terjaga, dan ada peluang jangka panjang, yaitu terintegrasi dengan sistem smart campus seperti Lokar Pintar. Next. Oke, untuk user persona sendiri yang pasti mahasiswa aktif yang sehariannya penuh dengan kegiatan kampus, aktivitasnya padat membuat ia sering terburu-buru sehingga kadang meninggalkan barang di kelas, kantin, atau transportasi umum. Sifatnya juga impulsif, biasanya sering membuat tindakan cepat tanpa banyak pertimbangan sehingga ia kerap menyesali keputusan setelah terlambat. Ia juga menyadari bahwa kebiasaannya yang impulsif dan ceroboh ini menyulitkan dirinya sendiri, terutama saat harus mengelola waktu dan juga barang-barang penting, di mana usianya sekitar 22 tahun, statusnya mahasiswa tahun terakhir, penghasilannya 3-5 juta, dengan frekuensi 2-3 kali per bulan kehilangan. Dan goalsnya sendiri ini ada sistem pelaporan cepat dan transparan, dan bisa mencetak barang hilang atau temuan secara real time. Namun ada frustration di mana proses yang cukup tidak praktis, tapi dengan motivation, freedom, practical, productivity, dan fun yang cukup tinggi. Next. Ada value proposition canvas, di mana ada pain-nya dulu, di mana privasi terganggu, sulit mencari barang hilang, kemudian proses yang lama, dan untuk gain-nya ada notifikasi cepat, transparansi, sistem otomatis, dan tidak share kontak. Dan ada beberapa bagian lain, yaitu QR code unik dengan token, praktis, dan sistem reward, sistem verifikasi, kemudian juga ada rasa aman terhadap barang yang hilang, proses yang cepat dan efektif,
kemudian privasinya terjaga. Dan juga ketika barang hilang dapat melacak barang hilang, menemukan barang hilang, dan mengembalikan barang hilang melalui platform Lost and Found, stiker QR tahan lama, dan juga notifikasi real time. Untuk empathy map pertama ada di Think and Feel, yaitu cemas dan panik kalau barang penting hilang, namun ingin solusi cepat, praktis, dan aman. Dan here-nya ada barang hilang, sering nggak ketemu kalau cuma diumumin di grup, atau kalau nunggu barang biasanya ribet balikin, harus cari kontak pemilik. Sedangkan C-nya ada banyak postingan barang hilang di grup WA, Telegram, Line, atau Twitter, dan juga ada kertas pengumuman di papan informasi fakultas. Seindunya antara lain ada biasanya kalau hilang ya posting di grup, atau nanya teman sekitar atau ke satpam. Untuk PNI sendiri adalah susah melacak barang hilang secara terorganisir, serta risiko privasi besar kalau harus share nomor pribadi. Namun gainnya adalah bisa menemukan barang hilang dengan cepat, serta proses mudah, privasi aman tanpa ribet. Next. Ada analisis SWOT yang pertama dari strength-nya, mempermudah proses identifikasi dan klaim barang hilang. Pemilik barang tidak perlu mengembalikan nomor pribadi, cukup menggunakan sistem QR yang bisa di-scan, kemudian bisa diintegrasikan dengan aplikasi kampus seperti MyITS, dan ada produk fisik sederhana berupa stiker. Dari weakness sendiri membutuhkan perangkat seperti HP atau internet agar dapat berjalan, kemudian harus menyiapkan QR code station, database, dan sistem back-end yang stabil. Kemudian pengguna bisa salah scan, salah klaim, atau lupa mengunggah detail barang. Sedangkan opportunity-nya yaitu sejalan dengan tren Smart Campus di ITS, bisa diperluas ke area umum lainnya seperti terminal, stasiun, mall, atau universitas lainnya. Dan ITS dapat menjadi pelopor kampus dengan solusi loss and found berbasis teknologi modern, serta peluang monetisasi dengan custom sticker. Sedangkan trade-nya adalah penyalahgunaan sistem untuk penipuan klaim barang. Barang tetap tidak kembali karena faktor manusia ataupun masalah keamanan data jika tidak dikelola dengan baik. Oke, pada analisis SWOT lanjutan, kami melakukan evaluasi melalui 4 pertanyaan umum. Hasilnya menunjukkan bahwa kekuatan kami lebih besar daripada kelemahan, karena fitur QR yang cepat dan aman memiliki nilai yang signifikan bagi mahasiswa. Untuk strength-nya juga tetap lebih dominan ketika dibandingkan langsung dengan kelemahan. Dari sisi peluang, ruang pengembangan di lingkungan kampus jauh lebih besar daripada ancaman kompetitor. Dan ketika dibandingkan peluang memiliki nilai yang lebih tinggi dibanding ancaman. Terus, untuk analisis kompetitornya, kami membandingkan scan and claim dengan Return Me, iLoss, MyITS Loss and Found, Stuffback, and Apple iTag. Untuk Return Me dan Stuffback menggunakan tag fisik atau QR serupa, tetapi keduanya tidak fokus pada lingkungan kampus. Untuk iLoss menggunakan platform cloud, MyITS Loss and Found adalah sistem internal kampus namun belum memiliki fitur QR. Sedangkan iTag menawarkan teknologi tinggi tetapi harga mahal. Dengan membandingkan produk fitur harga teknologi value dan kekurangan, kami menemukan bahwa Skin and Claim menempati posisi sebagai solusi paling relevan. Dan untuk BMG-nya sendiri, yang pertama Key Activities mencakup pengembangan sistem pembuatan QR Code, manajemen database, verifikasi laporan, dan untuk Key Partners melibatkan pengembangan sistem. Key Research terdiri dari platform web, server, QR Generator. Value Proposition kami adalah proses pencarian dan pengembalian barang yang cepat. Untuk customer segment difokuskan pada mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Channels mencakup website. Untuk customer relationship, sistem akan menyediakan notifikasi otomatis. Untuk cost structure meliputi hosting, pengembangan sistem, dan produksi stiker. Oke, untuk strategi pemasarannya, untuk produk stiker QR unik per barang, platform web app untuk pelaporan otomatis, dan harganya tiket standar sekitar 15.000. Untuk tempatnya website scan and claim untuk pemasaran stiker, promosi, eh, konten edukasi, media sosial, konten testimonial. Ini untuk positioning chartnya. Oke, untuk ini
Untuk positioningnya, jadi untuk scan and claim itu dari hasil analisis kompetitor kami itu di sini ada positioning pertama itu antara integrasi dan juga inovatif. Kita tempatkan scan and claim di antara high integration dan juga inovasi bersama dengan Return Me, Starbucks dan juga Apple AirTag. Lalu yang kedua ini ada positioning berdasarkan educational atau entertainment dan juga interaktif atau pasif. Nah, kita tempatkan scan and claim berada di antara interaktif dan juga educational bersama dengan Starbucks, Return Me, dan juga Apple AirTag. Nah, di sini untuk strategi pemasaran, kita itu lanjutkan selain ada marketing 4P, kita juga pakai model AIDA di mana mulai dari awareness, kita itu spread mulai dari konten, kita pakai konten masalah itu based on data dan juga problem, kita juga pakai poster di sekitar kampus dan juga campaign digital eh, di MyITS. Lalu kita next ke interestnya, kita eh, buat konten testimonial asli dengan konten demo gimana sih cara pakai aplikasi scan and claim dan juga konten tentang macam-macam stiker dan juga bisa dipakai di mana aja. Lalu untuk desire-nya kita pakai konten dengan campuran highlight, nggak perlu panik lagi saat kehilangan barang atau barang pentingmu itu lebih aman. Nah, ini kita pakai juga social proof. Jadi konten itu barang bisa kembali misalkan dalam berapa jam doang gitu. Dan yang terakhir untuk actionnya di sini kita kontennya pakai CTA yang menarik buat para konsumen. Kayak misalkan dapatkan stiker ini dengan harga promo sekarang atau beli sekarang sebelum kehabisan. Nah, ini tuh juga kita sertakan dengan media kayak misalkan link website, QR, ataupun WhatsApp. Selanjutnya ada strategi biaya. Kita mengadakan modal pada bisnis itu sebesar 2.025.000 rupiah dengan keuntungan 122,22% dan BEP 194 buah. Jadi selanjutnya pada analisis keuangan, bisa di next. Karena kami menggunakan jasa percetakan sehingga bahan habis pakai kami hanya di amplop kertas dan amplop plastik sebesar 375.000 dan biaya operasional sebesar 750.000, 400.000 dan 500.000 sehingga totalnya 2.025.000 rupiah. Dengan begitu biaya bahan baku per itemnya adalah sebesar 1.250 dan biaya produksinya 5.500 rupiah. Sehingga HPP pada per itemnya yaitu stikernya itu 6.750. Selanjutnya target penjualan kami pada bulan pertama itu sebesar 300 item dengan profit 122,22% sehingga harga jual yang kami terapkan pada setiap stikernya itu sebesar 15.000 rupiah. Dengan harga jual segitu, dengan penjualan 300 item, maka margin keuntungan sebesar 2.474.955. Dengan pemasukan 2.474.955 dan nilai investasi awal 2.025.000, maka payback period bisa didapatkan kurang dari 1 bulan. Dan BEP pada bisnis ini dengan mempertimbangkan fixed cost dan harga jual dikurangi variable cost itu sebesar 194 uang. Selanjutnya ada analisis operasi dan manajemen. Pada operasional, proses operasional bisnis kami adalah pendaftaran barang oleh pengguna dengan membeli stiker kami, kemudian generate QR yang ada di stiker itu ditempelkan pada barang-barang pribadi, kemudian akan di-scan oleh penemu ketika barang tersebut hilang. Setelah scan tersebut akan dibuat laporan dan akan munculkan notifikasi pada pemilik dan mereka akan melakukan COD dan uh, pemberian barang pun selesai. Kemudian ada operasional infrastruktur cloud server, database, QR generator, stiker QR, notifikasi WhatsApp atau email. Kemudian indikatornya yaitu jumlah barang kembali, waktu penyelesaian, jumlah scan aktif, dan penjualan stiker. Adapun resiko utamanya dari bisnis kami adalah penipuan, spam, stiker rusak, dan server down. Maka mitigasi dari resiko-resiko tersebut adalah verifikasi 2 langkah, monitoring admin, serta stiker premium, dan backup server. Kemudian dari sumber daya manusianya, SDM yang dibutuhkan adalah product manager, UX designer, developer, cloud engineer, dan marketing.
dengan tugas utama pengembangan sistem, maintenance server, dan verifikasi laporan. Kemudian kompetensi dari SDM yang kami butuhkan adalah programming, cloud, UI UX, komunikasi, analisis data, dan keamanan data. Pada tim awal membutuhkan 1 sampai 2 developer, 1 UI UX, 1 marketing, dan 1 support, serta 1 opsional. Kemudian rencana jangka panjang yaitu perluasan tim development tambahan admin, divisi mitra kampus, dan ambasador relawan. Sekian presentasi bisnis dan klaim kami. Kurang lebihnya terima kasih.